Selamat datang di channel Satu Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal ulangan kenaikan kelas untuk kelas 5 semester 2 dengan materi pembelajaran PPKN. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu PPKN KD 3.2 nomor 1. Sesuatu yang harus kita laksanakan dengan tanggung jawab disebut A. Saran, B. Hak, C. Ajakan, D. Kewajiban. Sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab disebut dengan D. Kewajiban. Jika saran merupakan sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah, jika hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan bahkan sebelum seseorang itu lahir. Sedangkan yang C, ajakan, yaitu anjuran atau permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Dalam diskusi, hak yang dimiliki setiap orang adalah hak untuk A. Menyampaikan pendapat, B. Berpendapat dengan suara yang keras, C. Tidak menerima pendapat orang lain, D. Memutuskan secara sepihak. Hak yang dimiliki setiap orang dalam diskusi yaitu A. Dengan menyampaikan pendapat. Kita lanjut ke nomor 3. Hak yang ada dalam konvensi hak anak diantaranya hak untuk memiliki identitas dan kewarganegaraan, hak atas kebebasan berpikir, dan hak atas kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapat merupakan A. Hak atas lingkungan keluarga, B. Hak atas perlindungan khusus, C. Hak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar, D. Hak atas kebebasan sipil. Jawabannya adalah D. Hak atas kebebasan sipil. Kita lanjut ke nomor 4. Yang bukan merupakan hak peserta musyawarah di bawah ini adalah A. Mengeluarkan pendapat, B. Mendapatkan keadilan, C. Menyampaikan kritik dan saran, D. Menghormati perbedaan pendapat. Yang bukan merupakan hak peserta musyawarah yaitu D. Menghormati perbedaan pendapat. Kita lanjut ke nomor 5. Berperan serta dalam membela negara Indonesia dari serangan musuh merupakan suatu bentuk A. Hak, B. Kewajiban, C. Aturan, D. Undang-undang. Berperan serta dalam membela negara dari serangan musuh merupakan suatu bentuk B. Kewajiban. Nomor 6. Sikap cinta tanah air yang berlebihan justru dapat mengancam NKRI. Sikap ini dikenal dengan istilah A. Nasionalisme, B. Chauvinisme, C. Hedonisme, D. Liberalisme. Jawabannya adalah B. Chauvinisme. Jika nasionalisme yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sedangkan yang C. Hedonisme adalah gaya hidup yang sering dihubungkan dengan perilaku hidup mewah dan megah. Sedangkan yang D. Liberalisme adalah paham yang memperjuangkan kebebasan dan persamaan pada setiap individu dalam berbagai bidang di kehidupan. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Setiap hari Rafa melaksanakan sholat 5 waktu. Sikap Rafa merupakan pencerminan sikap tanggung jawab terhadap A. Orang tua, B. Agama, C. Sekolah,
D. Masyarakat. Sikap Rafa merupakan pencerminan dari B. Agama, karena setiap hari Rafa melaksanakan sholat 5 waktu. Jika sikap yang mencerminkan tanggung jawab kepada orang tua, contohnya membantu berbagai pekerjaan rumah. Sedangkan sikap tanggung jawab di sekolah, contohnya melaksanakan jadwal piket. Yang terakhir, sifat tanggung jawab di masyarakat, contohnya menjaga kerukunan antar warga masyarakat. Kita lanjut ke nomor 8. Kamu berhak untuk memberikan pendapat jika itu berhubungan dengan kehidupanmu sebagai seorang anak. Hak tersebut termasuk A. Hak berpartisipasi, B. Hak kelangsungan hidup, C. Hak perlindungan, D. Hak tumbuh kembang. Jawabannya adalah A. Hak berpartisipasi. Jika yang B. Hak kelangsungan hidup itu adalah hak anak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik dari orang tua maupun orang dewasa yang merawatnya. Jika hak perlindungan itu berarti anak mendapatkan hak perlindungan diri dari kekerasan, keterlantaran, eksploitasi, dan diskriminasi. Sedangkan yang D. Hak tumbuh kembang berarti anak berhak mendapatkan pendidikan untuk meraih standar hidup yang layak. Sekarang kita masuk ke materi PPKN KD 3.3. Nomor 1. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya A. Perbedaan beragam budaya, B. Berbeda-beda tetapi tetap satu, C. Perbedaan menimbulkan perpecahan, D. Perbedaan terpecah belah. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti B. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nomor 2. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis dalam kitab A. Kertagama, B. Arjuna Wiwaha, C. Sutasoma, D. Serat Centini. Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis dalam kitab C. Sutasoma. Nomor 3. Sikap berikut yang mencerminkan semangat kebhinekaan adalah A. Menganggap budaya suku lain tidak berguna, B. Berteman hanya dengan sesama suku, C. Memuji keindahan budaya suku lain, D. Tidak mengakui budaya suku lain. Sikap yang mencerminkan semangat kebhinekaan yaitu C. Memuji keindahan budaya suku lain. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambarnya. Kelebihan permainan tradisional dibandingkan permainan modern adalah A. Harus dimainkan sendiri, B. Mengajarkan anak untuk individualitas, C. Tidak membuat orang tua marah, D. Mengajarkan etika, nilai, dan identitas bangsa. Jadi kelebihan permainan tradisional jika dibandingkan dengan permainan modern yaitu D. Mengajarkan etika, nilai, dan identitas bangsa. Kita lanjut ke nomor 5. Manfaat adanya kebersamaan dalam keberagaman sosial budaya di masyarakat adalah A. Adanya warga yang dikucilkan, B. Munculnya perselisihan antar warga, C. Suasana hidup menjadi rukun dan damai, D. Adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Manfaat kebersamaan dan keberagaman sosial budaya di masyarakat yaitu C. Suasana hidup menjadi rukun dan damai. Kita lanjut ke nomor 6.
Yang bukan unsur-unsur pembeda suatu suku bangsa adalah A. Adat istiadat, B. Bahasa daerah, C. Ciri fisik, D. Makanan khas. Yang bukan unsur pembeda suatu suku bangsa yaitu D. Makanan khas. Kita lanjut ke nomor 7. Alat pemersatu bangsa Indonesia yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kecuali, ingat ya, kata kecuali ini berarti kata yang bukan. A. Diadakannya upacara bendera, B. Pancasila sebagai dasar negara, C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, D. Burung Garuda sebagai lambang negara. Yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kecuali adalah A. Diadakannya upacara bendera. Jadi alat pemersatu yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara contohnya antara lain yaitu 1. Pancasila sebagai dasar negara, 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan yang ketiga burung Garuda sebagai lambang negara. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar rumah di samping berasal dari A. Bali, B. Papua, C. Jawa Barat, D. Jawa Tengah. Gambar rumah ini, rumah Hunai ini berasal dari B. Papua. Jika rumah yang dari Bali ini gambarnya seperti ini ya, dinamakan rumah apa? Ada yang tahu enggak? Ya, rumah Bale Manten. Sedangkan yang C. Jawa Barat, ini bentuk rumahnya dinamakan dengan rumah Badak Huayai. Yang D dari Jawa Tengah, nah dinamakan dengan rumah Joglo. Sekarang kita lanjut masuk materi PPKN KD 3.4. Nomor 1. Sikap mementingkan diri sendiri daripada orang lain dapat mengakibatkan A. Meningkatkan rasa toleransi, B. Meningkatnya rasa persaudaraan, C. Menghilangkan rasa egois, D. Menghilangnya rasa kebersamaan. Jawabannya adalah D. Menghilangnya rasa kebersamaan. Kita lanjut ke nomor 2. Walaupun terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Hal ini merupakan makna dari A. Satu nusa satu bangsa, B. Tutwuri Handayani, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jawabannya adalah C. Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3. Pada waktu ulangan, Chandra dan Denny saling membantu memberi jawaban. Bagaimana menurut pendapatmu mengenai sikap yang mereka lakukan? A. Tidak setuju karena ulangan untuk mengukur kemampuan diri sendiri saja. B. Tidak setuju karena hanya dilakukan untuk teman akrabnya saja. Yang C. Tidak setuju karena tidak diberitahu jawabannya. Yang D. Tidak setuju karena menolong teman merupakan perbuatan yang terpuji. Jadi jawabannya adalah A. Tidak setuju karena ulangan itu untuk mengukur kemampuan diri sendiri. Kita lanjut ke nomor 4. Suatu keadaan yang seimbang di lingkungan masyarakat, tidak ada konflik yang terjadi, disebut dengan
A. Kerukunan, B. Gotong royong, C. Kerjasama, D. Perselisihan. Jawabannya adalah A. Kerukunan. Kita lanjut ke nomor 5. Pergaulan yang dilandasi rasa ikhlas antar warga dan suku mencerminkan sikap A. Perdebatan, B. Persatuan, C. Perpecahan, D. Perkembangan. Jawabannya adalah B. Persatuan. Kita lanjut ke nomor 6. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Sikap tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak membeda-bedakan dalam bergaul merupakan nilai yang terkandung Pancasila, terutama sila C. Persatuan Indonesia atau sila ketiga. Kita lanjut ke nomor 7. Contoh perilaku menghargai dalam pergaulan di lingkungan sekolah berikut ini adalah A. Membiarkan teman menulis di dinding kamar mandi, B. Mengganti lukisan teman yang mau dinilaikan, C. Meminta teman mengerjakan soal tes dari guru, D. Memberi pujian kepada teman yang tulisannya bagus. Jawabannya adalah ini contoh perilaku yang menghargai dalam kehidupan berikut ini adalah apa? D. Memberi pujian kepada teman yang tulisannya bagus. Kita lanjut ke nomor 8. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan menjaga persatuan dan kesatuan adalah A. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan, B. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, C. Melakukan musyawarah saat pemilihan ketua RW, D. Menolak menghadiri kirab budaya Indonesia. Jadi yang bukan merupakan kegiatan menjaga persatuan dan kesatuan adalah D. Dengan menolak menghadiri kirab budaya Indonesia. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.